Halo guys, di video kali ini gue bakal mereview sebuah mobil remote jadul, mobil quick drive tepatnya ya, dari merek Tamiya. Oke, di sini baru banget gue dapet ya, ini mobil dengan kondisi yang alhamdulillah masih utuh semua ya. Dari baterainya juga masih ada bawaan baterai NICD, tapi nggak tahu nih masih fungsi apa enggak. Ntar gue mau cek tegangannya. Untuk RC KD bawaannya Tamiya itu punya beberapa kesamaan ya dengan RC KD. Punyaan Randa, dari bentuk tutupnya sama baterainya tuh sama-sama 9,6 volt. Ini ada totalnya ada 8 buah. Cuman yang bedain itu ini kabelnya cuman 2, sedangkan yang di versi Randa itu kabelnya ada 3 ya. Terus dari ini nih, dari hex ban ini ada mereknya Tamiya tuh, kelihatan nggak? Dari hexnya itu pakai ukuran baut 5,5. Itu depan belakangnya udah pakai hex. Jadi kan biasanya tuh di KD Randa dia makainya apa tuh, kayak baut tanam gitulah. Sedangkan di KD-nya Tamiya tuh dia pakai hex. Terus untuk gardan itu bisa dibilang sama ya, dari bentuk itu sama gardannya. Terus di sini ada buat ngatur speednya, mau speed low atau speed high. RC KD Tamiya ini tuh dibuat di Cina tahun 2003. Ini seumuran sama gua nih. Cuman dari segi material masih kokoh ya, dia masih lentur tuh. Terus juga suspensinya masih aman. Terus dari bodinya juga masih aman, cuman ada beberapa yang retak-retak. Oh ya, untuk di RCKD Tamiya itu dia pakai body soft ya, beda sama yang RCKD Randa. Kalau kata gue sih mah ini RCKD Tamiya itu apa ya, yang menginspirasi RCKD Randa gitu. Jadi yang keluar tuh RCKD Tamiya dulu, baru RCKD Randa gitu. Di sini pakai body dari Alteza tuh apa ya, Toyota kalau nggak salah. Selanjutnya gue bakal kasih lihat lo dalaman dari RC KD Tamiya. Kalau di KD Tamiya itu letak bautnya tuh ada di atas ya. Kalau di Randa kan di bawah tuh, di bagian sini sama sini. Kalau di Tamiya tuh adanya di atas. Dia sistemnya pakai baut. Oke, begini dalamannya ya. Di sini pakai kristal sistemnya sih kayak Niko juga pakai kristal juga kayak gitu. Di sini ada dinamonya kecil, sama kayak punya Randa, dinamo 280 kalau nggak salah ukurannya. Oke, kayak gini sama kan kayak Randa, cuman beda merek.
dan beda bahan pastinya ya. Untuk bagian sini itu hampir bisa dibilang sama lah sama Randa, cuman yang bedain tuh di bagian steeringnya ya. Oke, gue bakal kasih lihat lo bagian elektrikalnya punyaan si Tamiya ini ya. Agak susah nih. Oke, beginilah dalamannya ya. Dia nggak ada relay. Oh ya, nih kristalnya nih. Ini dia kristalnya. Sebentar. Nah, punyaan Tamiya 27045 MHz. Ini bagian elektrikalnya. Sini ada potensio, mungkin buat ngatur apa trimmer, karena dia udah pakai servo ya zaman dulu. Cuman servonya kabelnya banyak nih, sama kayak Niko, kabelnya juga banyak. Jadi bukan 3 kabel doang, tapi kabelnya ada 5 kalau nggak salah. Sini ada apa namanya, ada marking Tamiya. Oke, untuk selanjutnya gue bakal kasih lihat tuh dalaman dari steeringnya ya. Agak susah deh. Oke, ini dia bagian steeringnya ya. Oh, dia tuh kayak servo, emang servo, tapi di sini ada berapa kabel? Di sini ada 5 kabel. Biasanya yang 3 buat potensio, yang 2 itu buat ke dinamonya. Gue bakal compare servo bawaan Tamiya ini dengan servo-servo pada umumnya yang sering dipakai di RC pada umumnya ya. Nah, oke, kayak gini ya. Ini gue ada contohnya servo yang 3 kabel punyaan RC Adventure. Dari segi ukuran tuh sama ya, sama. Dari kupingannya juga sama, cuman selisih dikit. Terus dari depannya sama sumbunya. Terus dari apa, buat servo hornnya juga sama ini. Berarti kalau misalnya pengen di upgrade ke full propo menggunakan ESC, itu bagian steeringnya nggak perlu pusing ya, tinggal templokin aja nih servonya ke dalam. Untuk swing armnya itu kayak gini modelannya, dia tuh lentur ya. Sini ada markingnya, nih R, ini L, terus ada tulisan-tulisan kecil kayak Tamiya Mini 4WD juga ada tulisan kecil gitu. Gue bakal cek dulu nih baterainya masih berfungsi apa enggak, masih ada tegangannya atau enggak. Soalnya udah lama nggak dipakai kan. Coba pakai
multitester atau tang ampere dengan secara full DC. Oke, di sini terlihat masih ada, cuman kecil ya, 3,9 volt. Yang antrinya tuh dia ngedrop baterainya dari 9,6 jadi 3,9 volt. Itu turunnya jauh banget ya. Oke, segitu dulu mungkin videonya, sedikit nge-review. Mungkin ini udah, karena udah dibongkar-bongkar gini, mungkin rencananya bakal gue upgrade sekalian ke full Propo, cuman dipisah videonya. Tinggal templok-templok aja nih semuanya. Oke, mungkin di video selanjutnya ya, di lain video soalnya udah kepanjangan.